Baik, perkenalkan nama saya Dean Prananta. Eh, saya dari kelompok 3 dengan NIM 22024151. Nah, jadi di sini program yang kami buat yaitu adalah eh, memaksimalkan keuntungan produk menggunakan pemrograman linear. Nah, di sini pemrograman linear adalah metode matematika yang digunakan untuk memaksimalkan atau meminimalkan sumber daya agar optimal untuk tujuan tertentu. Dengan kata lain, ini menentukan alokasi sumber daya yang optimal agar keuntungan bisa maksimal. Nah, dalam dunia bisnis, pemrograman linear sering digunakan untuk memaksimalkan keuntungan ini dengan mengurangi biaya dan mempertimbangkan kendala-kendala tertentu. Nah, untuk tujuan dari program ini adalah kita menggunakan pemrograman linear untuk memaksimalkan keuntungan dari sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi dua produk. Ada produk A dan produk B. Di sini ditandai dengan variabel C1 dan C2. Perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas dan beberapa kendala juga ada yang memengaruhi keuntungan maksimal dari yang akan didapatkan dari perusahaan ini. Nah, maka dan masing-masing produk ini membutuhkan sumber daya yang berbeda. Jadi di sini ada masalahnya, yaitu ada 4 variabel di sini. Jadi yang pertama ini variabel untuk menentukan keuntungan, yaitu keuntungan dari produk A dan produk B. Dan yang bagian ini adalah kendalanya, yaitu di sini untuk kendala barang A, yaitu kendala tenaga kerja. Jadi misalnya produk A membutuhkan 2 jam kerja dan produk B membutuhkan 1 jam kerja. Jadi dan untuk yang bagian terakhir ini adalah kendala untuk total jam kerja. Jadi perusahaan hanya memiliki 100 jam kerja per minggu. Nah, maka disinilah deklarasinya. Dan ini adalah rumus untuk pemrograman linear kali ini. Nah, jadi kita langsung lanjut saja ke bagian menampilkan result. Jadi sini ada line untuk menampilkan resultnya. Jadi jika res sukses, maka result sama dengan menampilkan ini ke GUI nanti. Message block info hasil. Dan else jika ada beberapa error atau mungkin kesalahan matematis yang salah, perhitungan yang salah atau yang mustahil, maka akan ditampilkan ini. Nah, ini ada jika input tidak valid ya. Nah, selanjutnya akan untuk bagian GUI-nya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sulaiman Makinas dan sekarang saya akan melanjutkan penjelasan program dari teman saya. Nah, pertama ini adalah penjelasan program untuk membuat GUI-nya. Di sini dengan judul program linear. Kemudian ini adalah program untuk input field dari koefisien C1, dan di sini adalah bagian entry untuk inputnya. Kemudian ini untuk C2 dan ini adalah untuk inputnya. Kemudian di sini untuk koefisien A11, A11 dengan inputnya, A12 dengan inputnya, A21 dengan inputnya, A22 dengan inputnya. Kemudian ini adalah program untuk input batas B1 dan inputnya, batas B2 dan inputnya. Nah, terakhir ini adalah coding untuk membuat button untuk menyelesaikan permasalahan yang inputan di atas dengan button yang memiliki tulisan hitung di dalamnya. Dan terakhir adalah untuk menjalankan aplikasi. Di sini saya akan
memperlihatkan bagaimana hasilnya. Berikut adalah hasil dari codingan GUI yang telah kelompok kami buat, di mana ini adalah koefisien C1, koefisien C2, dan inputnya A11 dan inputnya A12 dan inputnya A21 dengan inputnya A22 dengan inputnya, batas B1 dengan inputnya, dan batas B2 dengan inputnya, dan terakhir adalah tombol untuk menghitung. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya pada bagian berikutnya. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Vigo Siwi dengan NIM 22024142. Di sini saya akan mencoba menjalankan program dari kelompok kami itu menggunakan bahasa Python. Dan saya akan menjalankan programnya. Nah, ini programnya sudah jadi. Kemudian saya akan mencoba sini saya membuat contoh soal. Ini adalah contoh soalnya. Sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan dengan informasi sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan dari produk A adalah Rp 40 per unit, dan keuntungan dari produk B adalah Rp 30 per unit. Yang kedua, setiap unit produk A membutuhkan 2 jam kerja pada satu mesin, kemudian 1 jam kerja pada mesin 2 jam kerja pada mesin 1 dan 1 jam kerja pada mesin 2. Dan yang ketiga, setiap unit produk B membutuhkan 1 jam kerja pada mesin 1 dan 1 jam kerja pada mesin 2. Dan kapasitas waktu yang tersedia. Yang pertama, mesin 1 memiliki 100 jam waktu kerja yang tersedia, dan mesin 2 memiliki 80 jam waktu kerja yang tersedia. Kemudian ini adalah cara informasi yang akan dimasukkan dalam program atau di bagian sini yang saya klik. Yang pertama, koefisien keuntungan untuk produk A atau koefisien C1 produk A sama dengan 40. Kemudian kita coba 40. Kemudian yang kedua, koefisien keuntungan produk B atau koefisien C2 produk B adalah 30. Ini jam kerja mesin 1 untuk produk A atau A11 sama dengan 2. Kemudian jam kerja mesin 1 untuk produk B atau A12 sama dengan 1. Selanjutnya, jam kerja mesin 2 untuk produk A atau A21 sama dengan 1. Dan jam kerja mesin 2 untuk produk B atau A22 adalah 1 juga. Kemudian kapasitas mesin B atau B1 adalah 100. Kemudian kapasitas mesin 2 atau B2 adalah 80. Dan sini saya akan menghitungnya. Nah, ini adalah jumlah atau hasilnya. Bisa dilihat jumlah optimal unit produk A adalah 20 dan jumlah optimal unit produk B adalah 60. Kemudian keuntungan maksimal adalah 2600. Jadi ini adalah hasil program yang kami buat. Di sini juga ada solusi optimalnya. Ini adalah solusinya. Program akan menghitung dan menampilkan beberapa unit produk A dan produk B.
yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan, serta nilai keuntungan maksimal yang bisa dicapai berdasarkan batasan waktu mesin. Sekian dan terima kasih.